Hari ini saya nggak tahu mimpi apa ya, didampingi dua pria cakep gitu. Mendampingi tante-tante gitu ya. Jadi begini, BCA saat ini sudah berusia 65 tahun. Ya, saya masuk masih dikelola oleh keluarga Sudono Salim. Ya, jadi saya hari ini sudah 32 tahun di BCA. Jadi pasti terjadi regenerasi yang sudah beberapa kali ya. Jadi saya pikir kalau selama ini ya pengalaman kami, kalau selama kita bisa tahu apa yang kita mau dan belajar terus ya, dan berusaha terbuka terus, hal itu saya pikir udah nggak relevan ya. Udah gak relevan lagi Bu sekarang ya, itu paradigma lama ya. Ya, kita lihat banyak perusahaan di Jepang itu almost ada yang sampai hampir 1000 tahun sudah. Yes. Ya. Betul. Ya. Berarti itu paradigma mereka tidak mengerti saja Bu. Ilmu cara mentransfer, mendistribusikan legacy atau kekayaan kepada generasi selanjutnya. Tapi saya ingin melihat Daniel kan membangun DMLF Indonesia, betul ya Daniel ya? So is the first generation kan berarti. Apakah masih terpikir atau sudah terpikir bahwa ini adalah sesuatu yang harus diteruskan oleh anybody? Bisa your employee, bisa your family, iya bisa tapi generasi selanjutnya. Selamat siang dulu nih kepada Bapak Ibu semuanya, sungguh kehormatan banget ya bisa bicara di sini juga sama Bu Liana juga yang pastinya di Wealth Summit, dan I think mungkin saya bakal berbicara dari pengalaman saya aja karena saya ngerasa kalau di bagian bisnis Bapak atau Ibu di sini kayaknya jauh lebih experience dari saya. Damn I Love Indonesia mungkin bisa dibilang yes itu kreasi atau saya foundernya Damn I Love Indonesia, tapi sebagai seorang public figure dulu di tahun 2008 sebelum saya memulai Damn I Love Indonesia, saya banyak ditawarin bisnis gitu. Bisnis F&B, bisnis clubbing misalnya, banyak banget deh. Nggak mau tuh, clubbing nggak mau, club nggak mau. Clubbing nggak mau men gitu ya. Karaoke mau nggak karaoke? Karaoke nggak mau juga gitu. Kenapa? Kenapa gue nggak mau? Karena ayah saya adalah pedagang baju di Mangga 2. Jadi saya ngerasa saya kalau misalnya saya F&B, saya nggak punya mentor di rumah. Saya bikin klub, saya juga nggak punya mentor di rumah. Tapi saya ngerasa untuk bikin kaos atau brand baju, saya mempunyai mentor yang sangat luar biasa sekali di rumah, yaitu ayah saya sendiri. Dimana saya bisa bertukar pikiran, saya diajarin banyak banget soal pengiriman barang, bagaimana cara mendistribusikan dan lain-lain. Nah, knowledge saya jagonya di branding. Sehingga saya bilang sama ayah saya, udah saya pengen bikin brand Damn I Love Indonesia. Dan ayah saya pertama agak-agak khawatir, tapi ternyata ya bisa sampai bertahan sampai hari ini gitu. Nah, so I think itu dua hal yang saya lihat gitu. Pertama, generasi muda punya knowledge-nya. Dimana saat itu knowledge saya adalah saya pengen menggunakan social media. Abis itu saya pakai teman-teman selebriti. Abis itu saya juga akan karena saat itu di Indonesia lagi masalah sama rebutan batik sama Malaysia di tahun 2008. Nah ini kesempatan banget untuk kita kencengin nih. Damn I Love Indonesia, Damn I Love Indonesia. Itu knowledge yang saya punya. Tapi ayah saya dia mempunyai wisdom. Nah, wisdom dan knowledge itu sesuatu yang sangat berbeda. Ayah saya udah melewati yang namanya tahun 98. Ayah saya udah melewati krisis tahun 2008. Dan sampai hari ini pun ayah saya sendiri juga udah melewati pandemi. Dan bisnisnya terus berjalan. Wisdom itu adalah wisdom yang sangat mahal sekali. Dan justru saya perlu belajar banyak bagaimana caranya untuk melewati tantangan-tantangan yang nanti ke depannya bakal kena di bisnis saya juga gitu. Nah sehingga sekarang ini saya ngerasa kalau misalnya di Damn I Love Indonesia, saya selalu tanya wisdom dari ayah saya, tapi menggunakan knowledge dengan apa yang saya tahu sekarang melalui sosial media yang mungkin udah nggak ini lagi sama ayah saya. Begitu juga untuk kedepannya nanti untuk anak saya akan ngeliat nih apakah passion dia bakal di situ, dia punya experience, dia punya knowledge dan dia pengen lebih mengarah ke situ atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya that means saya hire professional. Tapi kalau misalnya iya, yang pasti saya akan sangat fokus dengan memberikan wisdom dari apa yang
gimana bisnis saya ngelewatin tahun 2008 dan pandemi. Dan itu yang wisdom yang akan saya share ke anak saya. Dan dia akan jualan baju Dem I Love Indonesia di metaverse, dengan menggunakan kripto. Transaksinya BCA kan tapi? Transaksi harus. BCA sendiri bakal buka nanti di metaverse. Iya kan, soalnya harus itu loh Neil. Iya gitu. Iya. Jadi gue sendiri juga gak tahu tuh nanti tuh. Tahun-tahun berapa puluh tahun dari sekarang kan. Jadi kita gak pernah tahu gitu. Betul, tapi kan gini, kenyataannya kan tidak seindah itu kan Neil. Maksudnya gini, tidak banyak anak-anak yang mungkin dapat menghargai wisdom orang tua. Kalau menurut saya, mungkin masalah bapak dan ibu sekarang adalah mentransfer kekayaan ke generasi selanjutnya. Di mana generasi selanjutnya berpikir mereka lebih pintar dibanding orang tuanya. Sorry ya, tapi maksudnya lebih Iya. pinter emang secara teknologi, secara sosial media dan lain-lain emang lebih pinter gitu. Mungkin, tapi kan wisdom itu kan penting Wisdomnya sekali itu yang, dalam bisnis tapi kan. belum tentu mereka lebih bijak. Bener gak sih Bu? Betul, nah Benar. Ini kayaknya saya mesti begini-begini terus. Sorry. lihat Daniel aja Bu, biar seger, nggak apa-apa. I learn juga ya dari anak muda. Jadi sama benar persis ya. Jadi kalau BCA ini kan dikelola secara profesional. Tadi angle-nya kan dikelola oleh owner langsung gitu ya. Ya. Nah kalau untuk dikelola oleh profesional, bagaimana kita memastikan sih ini bisa sustain terus ya Betul. perusahaannya. Jadi enterprise legacy-nya tetap bisa continue for long time gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita lihat ya pertama-tama bagaimana kita kelola orang di dalamnya. Kita ya. kelola apa Bu? Orang Orang di dalamnya. yang ada di dalamnya. Jadi Human capital. Humannya. Karena sebenarnya perusahaan itu sangat identik dengan orang. Kalau nggak ada orang, nggak ada perusahaannya. Cuma Betul. ada nama PT dan fisik gedung aja gitu ya. Ya. Jadi jiwanya perusahaan adalah di orang ya. Jadi bagaimana kita treat orangnya, bagaimana kita mau membangun orang-orang yang kurang lebih dalam waktu mungkin 100 tahun ke depan juga punya nilai-nilai yang sama, Yes. punya cara berbisnis yang sama, value-value-nya sama. Nah itu tantangannya yang cukup besar. Apalagi Bu zaman sekarang, industri berapa? 5.0 karena 4.0 sudah automation Iya. sudah banyak, berarti automation digantikan oleh robot. Iya. Bukan robot ya, robot. Tapi kalau sekarang artificial intelligence, Yes. menganalisa apa yang tidak bisa dianalisa oleh manusia dengan cepat gitu ya. Iya. Apakah orang itu masih segitu pentingnya? Apakah teknologi lebih penting sekarang? Ya. Siapa yang membuat AI itu? Siapa yang membuat robot itu? Manusia, Manusia. ilmuwan, ya. Ya, jadi ujung-ujungnya tetap manusia ya karena yang bisa mengembangkan atau membuat dunia ini lebih baik itu ujung-ujungnya adalah manusia. Saya sedikit ya saya sering nonton Tetangga Kamu dari yang Ya, Ibu Daniel. tetangganya Jadi- Daniel juga ya Bu ya? Iya, jadi ini ya sedikit menyinggung Tuhan dan sebagainya. Jadi yang kita maknai itu adalah kalau kita itu diciptakan oleh Tuhan di dunia ini tidak untuk begitu hidup aja kemudian kita dipanggil dan selesai. Kita Iya. tentunya harus meninggalkan suatu legacy yang membuat dunia ini lebih baik gitu ya. Yes. Nah jadinya memang setiap manusia itu harusnya kita bisa berkontribusi untuk membuat manusia itu lebih bermakna. Oke. Ya, jadi yang kita lakukan dalam skop perusahaan adalah setiap orang yang memilih untuk bergabung dengan BCA, kita malah meminta para leader, para rekan kerja untuk berpikirnya bersyukur karena mereka memilih kita untuk masuk. Oke. Karena sebenarnya dalam siklus hidup manusia itu usia-usia produktif itu adalah usia yang paling usia emasnya lah mereka memberikan karya yang membekas di dunia ini in a Betul, way ya betul. terlalu filosofis tapi sedikit banyak itu mindset yang kita berikan sehingga yang kita lakukan adalah para leader kita itu harus bersyukur orang ini memilih untuk di dalam timnya sehingga bentuk rasa syukur kita itu adalah bagaimana kita menggrow mereka Yes. di masa produktif ini ya menjadi berkarya sesuatu yang berguna untuk Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan perekonomian ya in a way. Betul. Kalau ini gabungannya kan ini financial power-nya luar biasa gitu Betul, ya. betul. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bekerja dengan baik karena tidak ada masalah financial ya itu Ya. akan Berarti rolling. reverse psychology ya Bu? Yes. Biasanya kan employee bersyukur loh gue gaji. Ya. Sekarang bersyukur kamu memilih saya untuk pekerjaan Ya. ini. Tapi apakah itu juga relevan with your business Daniel? Karena orang kan tahu Daniel, kamu yang besar, you're the name, you're the brand. Apakah orang-orang itu penting? Orang itu hanya menjalankan atau operator? Pertanyaannya jadi apakah orang-orang itu Apakah penting atau human menjadi capital- operator? Iya, apakah human capital? Operator mereka Iya, semua nggak penting operator. di mata gue.
ambil order, cuan, transfer duit, ya saya dapat duitnya karena orang tahu Daniel Mananta. Bukan orang itu kan gitu kan, human capital. Pertanyaan macam apa itu, Bet? Jangan gitu dong. Gak mungkin. Nggak digaji nih kalau begitu. Kalau nggak nanya. Gak mungkin gue jawab mereka hanya operator di mata gue. Mereka hanya robot Haryanto. Itu robot. Ya. Oke, tapi kalau di saya udah pasti ya, saya gila. Gue ini orang yang gak enakan banget gitu. Jadi the fact that ada orang yang mau kerja sama gue aja, gue seneng banget. Ya. Itu benar-benar sesuatu yang Mesti sangat orang itu seneng kali kerja sama seorang selebriti. Iya kan? Maybe ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan gitu. Lu gak tahu aja gue kalau bisa di kantor kayak gimana gitu. Galak ya. Oke, tapi yang pasti it's a blessing pasti ya. Saya selalu bilang sama diri saya sendiri, wow, the fact that saya mempunyai PT, the fact that saya ada orang-orang yang kerja sama saya, kita selalu bersyukur juga, saya selalu bersyukur banget. Dan mungkin rasa syukur, rasa grateful itu yang membuat PT ini pun juga mempunyai culture gitu, budaya yang menjadi grateful juga dan orang-orang pun juga bahagia gitu. Kayak Robert kan kemarin sempat ngobrol, iya ya Neil ya kayaknya lu bilang sama Buliana, kok kenapa ya satpam tuh di BCA kenapa senyum mulu gitu setiap kali kita bener. masuk. Ya kan, ini minum apa sih pagi-pagi kok senyum mulu seharian? Ini waras gak sih kan gitu kan? Karena ketemu saya senyum. Saya salah masuk kamar senyum. Saya salah masuk gedung senyum. Saya ke Menara BCA, saya salah lantai, dianterin disenyumin. Itu senyumnya dari hati loh, bukan Iya, senyum bener. fake Tuh. loh. Nah, Bapak dan Ibu merasa tidak? Setiap kali ke kantor BCA, dimanapun cabang apapun, tingkatnya sapamnya senyum. Bener nggak? Betul kan? Nah, dilanjut. Jadi sebenarnya yang kita tekankan begini, biasanya kan kita yang punya kuasa, yang punya perusahaan itu kalau bicara pola lama kita akan berpikir, saya bayar kamu harus kontribusi dong, in a way like that. Tapi ini harus di switch bahwa sebenarnya karena dia memilih kita berkewajiban untuk mendevelop dia. Karena this is waktu emasnya mereka pada usia-usia produktif. Jadi kalau kita tulus mau mendevelop mereka, and they know that, gitu ya, akhirnya mereka pun akan dengan tulus mengkontribusikan apa yang bisa mereka berikan kepada kita. Jadi mindsetnya di switch ya. Zaman-zaman dulu kan begitu saya bayar ya, I have to get back whatever I pay for, even if possible more than that gitu kan. Zaman dulu kan seperti itu. Tapi kalau kita coba switch pikiran kita bahwa they choose us in their best time of their life. This is our obligation, jadi lebih ke arah kewajiban kita untuk develop mereka. And they will know that. Ya, kalau kita ada action, program-program yang kita tunjukkan, dukungan-dukungan, pendampingan yang kita tunjukkan, they will know that. Jadi tanpa kita push yang bagaimana, biasanya mereka akan berasa they have to give back gitu, something like that. Betul. And it's more special karena it comes from one of the biggest bank. In Indonesia and also Southeast Asia kan, dimana dengan resource yang besar bisa hire siapa saja Bu. Tapi gimana melihat mereka sebagai aset. Tapi pertanyaannya lebih relevan ke audiens mungkin seperti ini. Mungkin saya bekerja seperti ini Daniel, misalnya your dad gitu kan, saya punya cara. Anaknya Daniel baik gitu, oh Bapak punya wisdom, saya punya knowledge, gabungin yuk. Tapi kan tadi balik lagi ke pertanyaan saya adalah, mungkin tidak semua anak, dan saya yakin nih, mungkin tidak semua anak suka dengan bisnis orang tuanya. Mungkin tidak semua anak tuh suka dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Atau caranya, atau produknya, atau apapun lah yang ada di sana. So, bagi Bapak dan Ibu sini berpikir how to transfer. Kalau anaknya nggak mau, anaknya nggak suka, nah itu bagaimana? Ada tidak yang bisa kita bedah dari situ? Itu menarik loh. Jadi gini, kalau kita bicara ya, seseorang kalau dalam bekerja, ya kita sebenarnya sudah tahu sih apa yang mereka cari. Berbagai research lah, sorry saya memang di HR jadi tahu gitu ya. Kurang lebih yang saya baca bukan ini ya. Jadi kurang lebih seseorang itu kalau mau berkontribusi, they need to have like trust ya. Dari pertama-tama ya dari owner atau dari orang tua atau dari leader dia, ada trust dulu ya. Jadi sebagai orang tua kita mesti memahami apa nih gaya bawahan anak kita, kemudian kita harus dalam tanda petik jangan terlalu kontrol, micromanage ya. Kita kadang-kadang ya memang harus kasih mereka ambil keputusan, biarpun deg-degan pasti ya. Tapi itu cara melatih mereka mengambil keputusan ya. Dan tidak hanya itu, mereka akan feel wah
I'm being trusted. Itu satu ya. Nah kedua, hal yang perlu kita jaga adalah dia harus feel secure. Ya, feel secure artinya Financially or apa? Secure? No, the way you do things ya. Oke. Jadi cara kita bekerja, cara kita menghandle bisnis, mengelola perusahaan itu cara yang benar. Cara yang the right way ya, Yeah. no hanky-panky dan sebagainya yang akan membuat dia fear gitu ya. Yeah. Kemudian juga kita mungkin provide somebody atau rekan kerja yang bisa saling mendukung, tidak saling menusuk dan sebagainya. They need to feel secure for that gitu. A place where they grow tapi sebenarnya mereka merasa tenang ya karena perusahaan beroperasi dengan benar, Yeah. aturan-aturannya benar ya. Jadi trust yang akan didapatkan dari customer pun customer is ya kalau berhubungan dengan kita gitu. Yes. Nah, yang ketiga yang kita lihat adalah jangan lupa ya orang ini gabung dengan kita, jadi kita pun dia pasti punya harapan untuk berkembang. Secara? Ya. Secara pribadi ataupun secara ujung-ujungnya penghasilan juga ya. Iya. Kita harus realistis lah ya. Orang kalau gabung dengan kita, mereka berkontribusi, kita harus kasih imbalan yang seimbang dengan kontribusinya. And then career wise itu akan naik juga gitu ya. Yes. Nah, yang terakhir yang sangat penting adalah harus ada kasih sayang di antara kita. Nah, itu yang kita create ya di BCA. Jadi ada kepedulian di antara kita ya. Jadi apapun generasi yang sebelumnya yang mungkin senior, I am very senior now karena saya sebenarnya udah usia pensiun. Ya, this year will be 56. Usia pensiun kan 55 gitu ya. Jadi menghadapi anak-anak muda seperti itu ya, kita yang tadi yang usia agak senior ya coba share our experiences, how we handle things. Tapi kita juga harus terbuka bahwa saat ini banyak hal yang memang young people do things differently. Yes. Ya, yang berbeda. Nah kita kalau terbuka itu kasih peluang untuk mereka mencoba dan tidak sedikit-dikit menyalahkan. Ya, kalaupun ada kegagalan dan sebagainya, kita dengan mengambil sikap peduli, compassion dan sebagainya, mereka akan makin berani untuk melangkah tapi in a proper way. Gitu. Yes. Jadi there's a compassion gitu. Dalam kondisi dia sulit pun kita akan tunjukkan bahwa oke, ada pengorbanan yang kita bisa lakukan untuk mereka. Wow. Ya. I love that. I love that so much. Kita berikan tepuk tangan dulu Yeah, I untuk love wisdom that so pada much. siang hari ini. Wow. Itu kalau misalnya ada yang ngerekam nanti saya pengen catat 4 poin tersebut gitu. I love that so much gitu. Yes. Saya jadi keinget sih ada teman saya. Dia ini dia mungkin second generation ya untuk perusahaan ayahnya yang kebetulan konglomerat gitu. Nah jadi si ayahnya ini tidak membuat dia memulai dari karyawan. Tidak membuat dia memulai dari marketing atau sales atau lu jadi janitor dulu deh, jadi OB dulu untuk abis itu naik ke atas gitu. Enggak. Dia langsung dikasih posisi yang sangat prominent di perusahaannya. Dan dia malah dikasih sebagai ini uang yang kita punya lu bisa pakai. Decision maker malahan di perusahaan tersebut. Again ini perusahaan konglomerat jadi kayak I think lumayan ya sangat besar. Si anaknya itu dua decision yang pertama yang dia buat itu ngabisin beberapa triliun. Waduh. Iya kan itu kayak berapa puluh miliar US dollar atau berapa ratus miliar US dollar saya lupa gitu ya. Tapi decision pertama gagal. Decision kedua gagal juga. Gila itu sebagai anaknya saya juga gak tahu dia stresnya apa gitu. Betul. Tapi ayahnya memberikan dia. Jadi sempat ada teman saya nanya ke ayahnya. Ayahnya bilang ini pelajaran termahal. Tapi saya yakin banget setelah ini dia akan make a better decision. Oke. Gitu. Jadi seperti yang tadi tuh, yang Ibu Liana bilang juga, ada kasih sayang di situ. Dia sebagai seorang ayah, ya nggak apa-apa. Karena dia nggak akan bisa mulai dari awal ketika ayahnya masih hustling untuk membuat si perusahaan tersebut. Different era. Different era juga gitu. Yes. Jadi si anak ini udah harus langsung bootcamp untuk bisa membuat decision, untuk make the right decision untuk kedepannya. Dan akhirnya the third decision itu
kerugian dari 2 decision langsung terbayar lunas from his third decision dari si anaknya juga. Oke. Dan sampai yang keempat dan kelima seterusnya udah. Ini dia udah kayak dapat respect dari bahkan kolega-kolega ayahnya juga. Betul. Kayak gitu because of the decision that he make gitu. Dan ini sih yang sulit gitu ya sebagai mungkin generasi sebelumnya untuk memberikan kepercayaan ke anak dan suruh dia memberikan decision makernya dan ayahnya itu oke, whatever you do I will back you up. Yes. Dan gue akan mundur. Kalau misalnya lu salah it's okay. Gue akan stand by your decision. Yes. Itu susah banget. Susah. Bu, kenyataannya kan gitu ya, tidak semuanya tuh seindah itu. Ada yang bilang seperti ini, kamu jalanin ya, tapi saya masih pegang kendali. Otoritasnya nggak dilepas. Betul ya? Betul. Ada juga kamu jalanin, tapi dia menunggu dia salah sekali, people will make mistake. Dia make mistake, tapi nggak di backup dengan moral dan juga dengan apapun. Jadi bagaimana Bu, misalnya gini, tidak semua kehidupan seindah itu kan? Ya. Kan it takes two to tango ya. Yeah. Jadi memang dua sisi. Jadi kalau kita juga sering ya discuss dengan teman-teman di BYC, BCA yang community gitu ya. Bu, saya tuh udah pengen lari nih, pengen digitalize ini dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kok kayaknya orang tua itu kayaknya masih nggak believe on that ya. Betul. Hati-hati loh, nanti ini invest banyak tapi habis itu buntung dan sebagainya. Nah, itu kalau dari sisi angle orang tua saya pikir normal ya. Ini sesuatu yang dia bangun ya, the whole life dia bangun itu, dia pasti agak protektif untuk itu. Nah, susah mendapatkan orang tua yang benar-benar langsung okay, this is your time, I let you do your things, you know, I will step back dan sebagainya ya. Tapi memang istilahnya kalau setiap generasi itu akan mengalami regenerasi. Jadi Bapak Ibu di sini mungkin sebagai yang seniornya, kita harus hadapi bahwa akan pasti, itu suatu yang pasti semua generasi lah, ya kan. Nah, kita memang harus mau tidak mau tadi kasih trust ya. Artinya kita menjadi advisor oke, tapi jangan micromanage sampai si inilah whoever yang suksesor kita jadinya tidak bisa bergerak. Ke kiri dikit nggak boleh, ke kanan dikit nggak boleh, kamu terlalu hijau, nggak tahu pengalaman dan sebagainya. Tapi sebagai yang muda juga jangan terlalu impulsif ya. Kadang-kadang kan kita merasa, aduh yang uzur itu nggak ngerti deh, teknologi sudah berkembang seperti ini. For your aja ya, di BCA ini yang paling tua saat ini di luar komisaris adalah Pak Yahya kan. Pak Yahya tuh udah paling tua. Tapi teknologi wise ya, kita ini bisa kalah sama beliau. Ya, jadi makanya biarpun yang muda merasa sangat canggih dan cepat, sebenarnya yang umur senior pun sangat bisa untuk mengikuti. Karena everything yang digital sebenarnya dibuat easy. Kalau nggak easy nggak laku. Betul. Ya kan, itu syarat utama UI UX ya orang bilang ya. UX. Itu harus easy, harus gampang gitu ya. Jadi tinggal bagaimana yang muda ini juga cukup sabar. Ya, menjelaskan ke orang tua, membimbing dan sebagainya lah, itu together lah, saling isi ya. Dan ini terjadi di kami, terjadi di perusahaan. Tapi yang paling penting satu adalah trust ya, giving trust to young generation. Anyway, they will run your company later. Jadi mau nggak mau memang kita nggak mungkin akan nemenin mereka terus-terusan ya. Jadi harus give trust to them. Dan yang kita lakukan adalah istilah kami adalah program pendampingan ya, pendampingan. Mentoring. Jadi yang senior ini mementoring yang junior ya. Tapi yang make decisions ujungnya tetap yang muda. Betul. Yang memang sudah ditunjuk untuk melakukan tugas itu. Nah, yang menarik kan mungkin yang di sini juga pada kenal Pak Arman. Pak Robert juga kenal, Pak Daniel juga kenal ya, bro lah jangan Pak ya. Nah, yang katanya suka naik busway itu Bu, ke kantor, bener. ya kan turun di halte dia kan depan. punya payung sedikit ya, selain profesional juga anaknya shareholder majority kita ya. Tapi yang kami sangat happy adalah tidak pernah interfere on our decision making. Jadi benar-benar let go and then trust us. Kalau orang dikasih wewenang, dipercaya, biasanya orang malah lebih hati-hati dan lebih bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Wow. Jadi that's how
saya pikir company ini bisa sampai hari ini ya. Yes, iya. Kita sebenarnya baru launching tentang buku tentang BCA, Yeah. ya history tentang BCA. Dan waktu itu kami mengundang Pak Mokhtar Riyadi internal ya event untuk launching. Pak Mokhtar ini kan sebenarnya bapak banker BCA, bapak banker Indonesia. Betul. Ya, Lipo Group. Ya, you can read dia punya biografi. Dia sudah bangun banyak sekali bank, banyaklah jumlah bank yang cukup sukses waktu masa dia. Tapi beliau mengatakan yang hari ini sampai sebegini besar, survive dan sebagainya adalah BCA. Why? Karena key suksesnya ada regenerationnya itu sangat bagus gitu. Betul. Ada trust yang diberikan dari generasi ke generasi yang berikut. Iya, saya setuju sih. Salah satu kisah sukses antara memasukkan profesional ke dalam bisnis keluarga, itu mungkin contoh nyatanya adalah BCA. Tapi banyak perusahaan atau keluarga family struggling, bener nggak Nil? Kayak struggling, kayak misalnya gini, CEO Dem Alf Indonesia, or apapun yang Daniel buat, ada hotel, ada movie production saat itu, ada juga sekarang restoran, F&B, ada juga clothing, harus dibantu dengan profesional kan? Tidak mungkin kan? Jadi isunya saya di sini adalah family itu kadang nggak mau let go. It's not about the ayah anak, ayah family, the whole family. If they feel the ownership of the business, cawe-cawe kan biasanya kata ini, kata itu, kata ini. Jadi ada tidak kemudian pengalaman-pengalaman Daniel kayak nggak bisa seperti itu? Enggak sih. Udah ya, langsung ke Buliana lagi aja. Oh iya, oke, atau kita Buliana silakan. Udah Tadi cepet jadi. biar Daniel juga ngomong Bu, soalnya kita tuh terpesona berdua sama Ibu Liana kayak wow, everything you said is wow. Sorry tadi saya pikir buat Daniel, jadi saya juga pengennya kayaknya ke Daniel sih. terpesona dengan Kalau nggak gini kita jawab dulu deh, Daniel ada tidak? Lagu ininya alunan suaranya luar biasa. Iya. Oke, Daniel dulu lah ya Bu ya, biar kita juga Karena Daniel. kalau gue sih udah jelas lah, anak-anakku masih kecil, jadi udahlah profesional aja gitu, no problem at all gitu. Makanya kalau misalnya apakah gue lumayan, tapi sebenarnya yang saya penasaran nih Buliana nih ya. Buliana tadi bilang kalau misalnya ini adalah tahun pensiun ya kan untuk Buliana gitu. Nah berarti kalau misalnya dan Ibu Liana tadi bilang regenerasi itu inevitable, itu pasti akan terjadi untuk semua orang. Itu artinya akan ada seseorang yang menempati posisi Bu Liana setelah ini. Gimana cara Bu Liana bisa mempercayai orang tersebut dan misalnya nanti ketika Bu Liana udah pensiun gitu ya, pasti Bu Liana juga gatel gue nih ngeliat kerjaan dia. Itu how is it for you gitu untuk nanti kalau misalnya emang udah let go ke orang yang lebih muda gitu misalnya. Ya, sebenarnya sampai ke posisi ini kan pasti sudah banyak regenerasi di posisi-posisi sebelumnya kan. Jadi memang kan orang selalu bilang tugas leader yang paling penting adalah creating a better leader, ya kan. Wow. Jadi memang yang terjadi adalah kalau memang sudah kita persiapkan pengganti itu memang harus jauh lebih bagus dari kita. Karena yang dia hadapi saat nanti dengan waktu kita masih menjabat pasti totally different. Pasti akan jauh lebih menantang kan. Nah yang key indicatornya sebenarnya setiap unit kerja yang waktu saya dipromot kan saya meninggalkan yang posisi sebelumnya. Kalau ada yang bilang masa Ibu Liana dulu lebih enak, berarti I fail. Wow, Jadi harusnya ya memang masa saat inilah dia paling bagus gitu ya. Nah ini yang kita berusaha tekankan kepada leader-leader kita gitu. Nah memang perjuangan ya. Ini honestly I'm a normal person juga ya. Bahwa kadang-kadang ada pride, ada apa gitu ya. Tapi begitu kita hadapi seperti itu, kita punya mindset seperti itu. Once benar-benar itu terjadi, kita nggak feel anything loh. Kita malah feel kayaknya, jadinya saya sekarang bisa fokus yang saat ini. Yang ini going much better than when I was there. Gitu ya. Nah ini budaya yang harus ditanamkan dan itu tidak bicara hari ini kita ngomong gitu besok jadi ya. Ini it's been a while. Jadi budaya sebenarnya ini saya masuk sedikit ke budaya ya. Jadi BCA ini kita kan baru nulis bukunya. Jadi I was at that time also masa Pak Sudono Salim yang own BCA at that time. And it was also ada anaknya seperti Pak Arman gitu ya, Andre Halim gitu ya, yang mengelola perusahaan ini. Dan masa itu saya witness ya, beliau sudah bilang saya akan fokus ke dua hal.
SDM dan teknologi. Oke. Ya, jadi it was long time ago kita sudah sangat believe on dua hal. Satu, teknologi itu menyangkut proses, ya. Yeah. Proses yang dilakukan dan sebagainya itu harus cepat, tepat dan selalu berkembang. Yeah. Tapi yang membuat itu happen harus orangnya juga bisa seiring dengan perkembangan teknologinya. Seperti kita beli HP lah, ya fungsinya kan benar-benar banyak. Kadang-kadang Betul. kita cuma pakai buat telepon dan WA aja gitu. Itu ya. smartphone, orangnya nggak smart. Iya. Tapi Iya. phone-nya smart. Ya, jadi komitmen BCA itu dari dulu sudah itu, dari Pak Iya. Andre Halim itu, dan beliaulah yang awal-awalnya yang meng-create bahwa service itu penting. Service itu penting. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada nasabah itu tidak hanya bicara solusi keuangan, Yeah. harus bicara human touch ya. Human hearts. Human touch. Human touch. Ya, human touch-nya. Jadi beliau ini bapak service ya, Ya. yang awal-awal, kemudian beliau mendefine kenapa butuh value. Ya, value, corporate value ya. Beliau istilahnya kayak kita bangun rumah lah, kita namakan rumah biru ya. Ya. Bangun rumah seperti di rumah kan kayak Bro Daniel ngajarin anak kan, harus begini, kita harus jujur dan sebagainya, itu kan value gitu ya. Ya. Nah, it's easy kita bisa lakukan langsung kalau masih kecil ya. Ya. Tapi begitu itu growing banyak sekali, pemahamannya itu bisa jadi bervariasi ya, karena jumlahnya banyak, jumlah karyawannya banyak, kemudian juga diversity dari orang-orang yang kita rekrut atau orang-orang yang ada di dalam perusahaan kan beda-beda, masing-masing di brought up dengan Betul. value family-nya yang berbeda-beda Yes. gitu. Nah, bagaimana kita menyatukan suatu paham value bahwa ada di perusahaan ini adalah seperti ini. Nah, sehingga kita membuatlah namanya value itu. Betul. Ya. Nah, value itu harus memang sudah ada, hidup Ya. di dalam perusahaan. Ya. Nah, kita sarikan, kemudian kita membuat secara secara tertulis, Yes. ya. Kenapa? Tujuannya adalah agar nanti kan ada regenerasi, kita Betul. rekrut orang lagi atau orang dalam yang tadinya memahami value ini sebagai ini. Nah, ada suatu standarisasi Betul. terhadap value tersebut. Yang masuk pun kita sudah saring harus sesuai itu, Yes. gitu ya. The value Jadinya pass on. ini yang going on Jalan. sampai hari ini ya. Nah. Jadi That's so didikan keluarga lah ya, kayak personality yang kita mau atau kultur yang kita mau di keluarga kita. That's so good. Jadi kayak mungkin karakter kali ya. Ya. Jadi ketika kita mengajari anak kita tentang integritas, apakah integritas itu penting di bisnis kita gitu. Nanti dia akan dihadapkan dengan mungkin kalau sekarang ini integritas, kayaknya semua orang kalau misalnya untuk urusan seperti ini udah tinggal nyogok aja, misalnya seperti Ya, itu. shortcut. Ketika anaknya ngelihat, oh dia nyogok aja, berarti nanti ketika anaknya itu dihadapkan dengan masalah yang sama, mungkin dia akan ngelakuin hal yang sama dengan cara yang berbeda. Karena Yes. udah caranya udah lebih modern. Tapi kalau misalnya kita tetap keep integritas kita, Ya. kita lebih pentingin bisnis kita mempunyai integritas daripada untung yang mungkin lebih banyak sih, tapi tetap aja kita lebih penting integritas daripada supaya kita bisa tidur lebih tenang malamnya, misalnya seperti Yes, itu. betul. Nah, itu value tersebut nanti akan dibawa sama anak kita juga gitu ya. Betul. Oke, ayah saya dia sangat menjunjung tinggi integritas. Berarti ketika nanti dihadapkan dengan masalah yang mirip gitu ya, dengan knowledge yang udah jauh lebih, teknologi udah ke depan segala kayak gitu, Ya. tapi dia mempunyai value yang sama dengan ayahnya. Betul. Kayak gitu kali. Setuju. Lebih mementingkan employee daripada keuntungan, lebih mementingkan bisnis daripada lebih mementingkan kelangsungan dari setiap staff Ya. daripada bisnisnya gitu. Misalnya saya nggak tahu ya, maksudnya Ya. yang penting integritasnya terjaga gitu misalnya. Betul. So, Daniel pas banget ngomongin value because he's a man of value gitu kan, value. Dia dari bisnis. Namanya DMLF Indonesia. Restorannya Padamu Negeri. Right. Film-film yang dibuat sosok tokoh Susi Susanti Susi Susanti misalnya, ya. misalnya salah satunya kita sosok tokoh Indonesia. Ya. So, what values yang Daniel pegang sampai it seems to us that you don't want to take shortcut. Karena kalau shortcut kan buatnya horor. Kuntilanak pocong tuh banyak tuh.
kemungkinan besar itu lebih laku. Kemungkinan besar, benar nggak Neil? Iya. Industri movie kemungkinan besar lebih laku dibanding Susi Susanti misalnya. Ya, kan? ya. So, pertanyaan saya adalah, what is your values? Yang berpikir bahwa ini lebih penting dibanding uang karena long term. Saya jujur kaget banget tadi Ibu Liana itu kayak you took the words out of my mouth gitu. Kayak karena itu adalah yang gue pegang banget gitu. Ketika gue lahir di Indonesia dan ketika nanti gue meninggal, gue pengen Indonesia itu menjadi tempat yang lebih baik untuk anak-anak gue hidup di negara ini. Dan anak-anak gue dan cucu-cucu gue juga dan sampai generasi berikutnya, Indonesia akan menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggal daripada ketika pas gue lagi lahir. Kayak gitu. Nah, Setuju. jadi pertanyaannya, instead of gue komplain terus gitu ya, aduh ini pemerintah gak ngelakuin apa-apa. Tapi pertanyaannya, what can I do? Supaya bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Yes. Indonesia menjadi lebih toleran lagi. Indonesia menjadi mempunyai mental juara. Indonesia itu lebih dicintai sama orang-orangnya. Itu dia kenapa gue ada Damn I Love Indonesia. Mungkin supaya membuat orang-orang menjadi jauh lebih cinta sama Indonesia. Lebih mengenal Indonesia sehingga lebih mencintai Indonesia. Kenapa gue punya Daniel tetangga kamu? Yes. Karena gue pengen banget suatu saat kita bisa menjadi jembatan dengan tetangga-tetangga kita sehingga kita menjadi lebih toleran lagi. Ketika Yes. nanti anak gue tumbuh dewasa, dia akan tumbuh di negara yang sangat toleran. Yes. Bukan yang terpolarisasi gara-gara sosial media, misalnya seperti itu. Ya. Dan habis itu kenapa gue membuat Susi Susanti, supaya orang mengerti mental juara itu seperti apa, seperti Susi Susanti. Seperti itu. Jadi intinya adalah apapun yang gue lakukan itu supaya membuat Indonesia, negara ini menjadi jauh lebih enak untuk ditinggal untuk generasi kita berikutnya. Yes, Kalau impact. misalnya gue tidak mempunyai integritas, ya nanti anak-anak gue pun juga akan merasakan Indonesia yang tidak mempunyai integritas karena dia sendiri juga Betul. melakukan itu. Dia akan nggak percaya sama orang, dia Yes. mikir semua orang punya agenda dan lain-lain Yeah. gitu. Jadi gue sebisa mungkin mengajarkan value-value tersebut ke anak-anak gue di rumah gue juga Yeah. supaya mereka akan tumbuh dan mereka menjadi game changer juga untuk Indonesia sendiri di generasi mereka. Kayak Setuju. gitu sih. So whatever you do, uang satu sisi betul ya. Bisnis Ya. harus sustain, kan harus ada profit. Tapi di sisi lain harus punya impact. Ya. Ya kan harus punya impact. Kalau BCA bagaimana Bu? Impactnya kan sudah besar. Apalagi mau di-impact kepada khalayak banyak gitu untuk generasi selanjutnya. Iya, impact sudah besar itu justru tanggung jawabnya makin berat kan, makin harus memastikan ini sustain. Iya. Sustain dan cara kita bisa sustain itu harus mengikuti perkembangan yang terjadi. Dan as you know perkembangan kan luar biasa cepat, dahsyat Wow. ya. Jadi kita pun ya harus benar-benar sangat lincah ya mengikuti itu gitu. Tapi tadi kembali ke values ya, personality atau karakter itu sangat-sangat penting ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan besar ataupun yang mungkin growing ya, yang mungkin Bapak Ibu di sini juga hadapi akan masih ragu-ragu kenapa sih butuh values dan sebagainya. Toh perusahaan udah jalan dengan baik, orang-orangnya baik dan sebagainya. Sebenarnya values itu perlu benar-benar secara harafiah dituliskan, diajarkan dan sebagainya karena tadi regenerasi itu akan terjadi ya. Regenerasi ini perlu tahu sebenarnya apa sih karakter dari perusahaan ini. Betul. Ya kan. Jadi tadi Bro Daniel cerita tentang keluarga masih within your touch. Within Yes. your touch, yourself can educate them dan sebagainya. Tapi once the company is growing, you need some kind of tools atau program atau apa yang bisa membuat bahwa ini menyebar nih di Yes. seluruh Indonesia gitu ya. Kayak BCA kan luar biasa ini. Nah, memang saat ini kalau bilang BCA berimpact, ya memberi dampak kepada Indonesia itu salah satu visi kita menjadi pilar perekonomian Indonesia yang bisa dihandalkan. Ya. Tapi kalau kita tidak keep aware bahwa ini harus menjadi tanggung jawab yang besar buat Yeah, kita tidak berkembang terus. Ini kan things going up Betul. and down kan terjadi. Betul. Nah, bagaimana sebelum itu down kita up lagi. Nah, ini yang tantangan-tantangan kita. Iya, Ya. different generation, different challenge. Iya. Betul Ya, dan Ya. kalau misalnya gue boleh tambahin sedikit ya, kemarin itu ada
ada seseorang yang bilang di salah satu webinar gitu dan gue kena banget di hati gue. Dia bilang kayak gini, lebih sulit untuk mengajarkan value daripada mengajarkan matematika. Betul. Ini menarik banget. Karena untuk seseorang diajarkan matematika itu jauh lebih mudah daripada diajarkan tidak membuang sampah di tol. Iya. Atau tiba-tiba tentang integritas, jangan nyontek, itu lebih sulit untuk diajarkan integritas ini atau kedisiplinan ketika daripada atau mengantri. Oh my goodness, Yes, antrian. ngantri. Ya jangan nyerobot pas ngantri, please. Oke, ini kalau Iya. misalnya ada yang suka nyerobot pas ngantri, please. Serius. It drives me crazy. Gila, kita udah di abad 21 guys, masih Iya. nyerobot juga. Iya. Oke, tapi itu lebih sulit ya, Yes. karena udah turun temurun. It's a culture, Yes. it's a culture, sehingga lebih mudah untuk mengajarkan soal matematika, science dan lain-lain daripada mengajarkan values dan karakter Iya. ke seseorang. Betul. Gitu. Jadi memang ini sesuatu yang challenging, tapi saya believe banget kita sekarang sudah melakukan hal tersebut gitu sedikit demi sedikit gitu kan. Yes, yes. Dan gue tadi pengen ceritain sebuah, tentang regenerasi. Mungkin di sini ada yang tahu kalau misalnya saya dulunya selama 15 tahun menjadi host untuk Indonesian Idol. Dan ada yang penasaran juga mungkin kenapa saya meninggalkan Indonesian Idol. Dan itulah seperti tadi kata Bu Liana juga, regenerasi itu inevitable. Saya cinta banget sama brand Indonesian Idol. Dan saya ngerasa saya sudah mulai memasuki tahap berikutnya dalam hidup saya. Dan ada seseorang yang jauh lebih cocok, jauh lebih resonate dengan anak-anak muda, dengan marketnya Indonesian Idol. Dan jauh lebih in the zone ya. Dia sangat besar di TikTok, dia sangat influential di YouTube. Dia mempunyai subscriber di YouTube itu berjuta-jutaan. Dan di TikTok tuh kayaknya selalu FYP dan lain-lain gitu ya. Sehingga saya ngerasa dia lebih cocok untuk menjadi host Indonesian Idol daripada saya. Wow, itu gak mudah. Karena yang ngantri untuk ngambil kerjaan saya itu banyak banget. Maksudnya siapa yang gak mau jadi host Indonesian Idol. Tapi saya tahu diri, akhirnya saya mundur dari host Indonesian Idol. Dan saya mempunyai sebuah motto mungkin dalam hidup saya. Iya. Too long in the spotlight will blind you. Ini filosofisnya itu lumayan menarik banget. Ketika kita terlalu lama berada di spotlight, ini spotlight ini kan nyorong terus nih ke kita kan. Ini kalau misalnya kita terlalu lama di sini, saya ngeliat di sini, yang ada nih lama-lama mata saya buta. Karena spotlightnya ini kenceng banget. Gitu. Butanya itu apa? Buta bukan cuma mata aja, saya buta sama pertemanan saya. Karena saya insecure. Saya pengen selalu ada di sini, selalu ada di atas panggung. Saya nggak mau ada orang naik ke atas panggung untuk menggantikan posisi saya. Sama juga dengan generasi sebelumnya yang mungkin mempunyai bisnis dan dia nggak percaya sama generasi berikutnya yang akan menggantikan dia. Dia insecure banget, dia harus ada di sini sebagai in control dan alpha. Jadi saya di Indonesian Idol, saya tahu diri, saya mundur. Karena it will blind me. Saya akhirnya ketika saya memutuskan untuk mundur, dari RCTI sendiri juga yang, Daniel pengen mundur, ada masalah apa? Jurinya ya, lu pasti ada masalah sama juri. Enggak. Fee-nya kegedean nih sekarang nih. Fee-nya kemahalan. Pasti ngurusin cuan ya, duit ya gitu. Gak kuat nih bayar Daniel. Bukan gara-gara itu ya, oh Daniel udah ketuaan nih kayaknya capek. Enggak juga, gue mau maraton minggu depan. Gitu kan. Jadi kayak, enggak, bukan karena itu. Jadi karena apa? Karena gue terlalu sayang sama brand Indonesian Idol. Jangan sampai gue terlalu ngontrol Indonesian Idol. Akhirnya brandnya jadi jatuh dan it's time for me to let go. Dan ketika gue let go, Boy William itu rekomendasi dari gue juga. Udah minta Boy William tolong untuk gantiin gue di host Indonesian Idol. Wah Neil, tapi dia gak se-influential. It's okay. Gue sendiri juga awal-awal Indonesian Idol butuh 3 tahun kok. 3 season untuk akhirnya bisa jadi seperti sekarang. Jadi kasih dia Boy William untuk gantiin gue. Lama-lama orang akan inget Boy William dan dia akan melupakan gue. It's okay. Maksudnya untuk Indonesian Idol gitu ya. It's okay gitu. Seasonnya udah berubah. Dan itu butuh kerendahan hati dan kelapangan dada. Wisdom. Experience yang akhirnya mengizinkan Boy William. Dan pada saat yang sama Dem I Love Indonesia juga kayak gitu. Target market saya di Dem I Love Indonesia berubah. Itu 17 sampai 35.
umur saya udah jauh dari target market kita gitu. Nah, jadi akhirnya saya juga udah mulai mundur dari Dem I Love Indonesia dan mulai memajukan yang milenial-milenial, yang Gen Z untuk menjadi Leader. influencernya gitu, key opinion leadernya buat di Dem I Love Indonesia. Karena saya terlalu sayang sama brandnya. Jangan sampai saya yang menghancurkan brand saya sendiri karena saya insecure terhadap diri saya gitu sebagai seorang leader. Kayak gitu. Wow, kita berikan Kalau tepuk tangan ini, dulu. ya, Wow, powerful. ya, Tapi nyesel nggak? Nyesel nggak? Nyesel nggak katanya? Nyesel nggak? Enggak, gue nyesel kenapa Robert Haryanto nggak ikutan jadi salah satu pilihan gue kali ya. Iya benar, Iya. kenapa nggak gue, kenapa mesti Boy? Kenapa Boy William aja gitu, Iya. harusnya Robert juga gue iniin gitu ya. Iya. Gantengnya mungkin lebih ganteng lo daripada Boy. Oh terima kasih, sepatu berapa ukurannya? Iya, 45 langsung Oke. aja ya. Banyak nih BCA support UMKM, nanti saya beli nih. Ya di Grand Indonesia juga ya sebelah kan ada. Iya kan, di bawah. Bisa. Tapi sedikit ya refer pada ceritanya Bro Daniel ya. Ini sebenarnya benar-benar reflect ke organisasi. We love the brand of BCA, we love the company so much gitu ya. That's how come dia bisa long lasting seperti ini. Kalau orang-orang di dalamnya bisa punya wisdom seperti Bro Daniel ya. Yes. That's what yang Pak Mokhtar Riyadi sampaikan bahwa Betul. ya orang-orang yang meninggalkan perusahaan ini waktu masanya sudah berhasil create seseorang yang lebih Yeah. baik kayak Boy William-nya. Betul. Dan orang yang meninggalkan itu dengan rela gitu ya. Yeah. Mereka groom. Betul, Luar biasa. keren banget. So, if you love your business so much, you love your creation, your brand, anything, you know the right time when to step back, When to let go. when to let go. When to let go. Gitu Ya. lah. Itu kuncinya. Berarti kalau kamu tidak tahu kapan, berarti kamu tidak cinta-cinta banget. It's not the best interest of the company. Yeah. It's the best interest of you. But the company live long Yeah. for generation to come. Yeah. But Dan dampaknya jauh lebih besar. Karena the company live long, growing bigger and bigger, dampaknya ke masyarakat jauh lebih besar. betul. Ya. Wow, ini keren banget tuh. Kita berikan tepuk tangan. Seperti nonton podcast ya Bapak Ibu ya. Semuanya stun gitu dengerin pembicaraan Bu Liana juga Daniel. Keren. Tapi gue Keren banget. penasaran sih Bu Liana, Ya. kalau misalnya ya kayak tadi pertanyaan Robert tuh bagus banget. Kalau misalnya anaknya itu terlalu gengsi untuk menggantikan posisi ayahnya. Banyak loh. Gengsi. Gengsi. Anaknya misalnya dia adalah anak seseorang yang sukses. Semua orang tahu dia sukses. Anak pertama khususnya gue gitu misalnya. Iya. Itu mempunyai ego yang sangat tinggi. Yes. Dan dia pengen build sendiri. Boleh, betul. Dan dia nggak mau ngelanjutin bisnis ayahnya. Yes. Karena dia pengen nge-build sendiri. Yes, Karena betul. dia pengen ngebuktiin ke orang-orang kalau enggak kok gue bisa tanpa ayah gue. Yes. Jadi akhirnya dia nggak mau ngelanjutin. Bagaimana caranya ayahnya atau ibunya meyakinkan anaknya bahwa no, nggak perlu gengsi-gengsian di antara kita. Please. Yes. Itu menurut ibu sendiri gimana Iya. Bu? Menurut saya ya, tiap orang kan punya kelebihan masing-masing ya, punya berbeda-beda lah. Orang tua bisa berbeda dengan anak juga gitu ya. Dan regenerasi itu kita tidak bicara regenerasi anak kandung aja. Regenerasi kan bisa ke profesional atau orang-orang yang kita lihat sudah punya talent yang bagus. Kalau anak kita punya talent yang berbeda, kenapa enggak? Bahkan satu hari bisa diverse, dia punya usaha dan mungkin akan growing juga by itself di situ ya. Yes. Jadi memang nggak bisa dipaksakan. Kalau anak punya dream sendiri dan kita yakin ya, kita lihat oke lah, let him try. Namanya anak muda ya, Yeah. punya energi dan sebagainya. Yeah. Let him try, tapi kita jaga yang ada saat ini kan ada anak-anak kita di perusahaan. Betul. Ya, regenerasi tetap bisa dilakukan di perusahaan kita. Boleh tidak saya simpulkan Bu, jangan memaksakan kepentingan orang tua kepada anaknya. Ya. Apapun itu, termasuk penerus bisnis. Ya, Kalau misalnya bisnisnya bagus banget kan bisa profesional jalani dengan manfaat diberikan kepada keluarga gitu kan. betul. Betul Ibu, jadi Betul. jangan paksakan hal itu karena Ya. itu akan berakhir buruk. Ya. Wow. Jadi sebenarnya sama ya, di organisasi juga sama. Kita bicara kalau menempatkan seseorang gitu ya. Kita tempatkan sesuai dengan kompetensi dia atau Yeah. kualifikasi yang sesuai lah ya. Tapi kan kadang-kadang nggak 100% fit. Yes. Ya namanya manusia ya, memilih kan nggak 100% fit. Yeah. Daripada dipaksakan tuh lose-lose. Perusahaan nggak gain something from the person is not happy gitu ya. Jadi kadang-kadang kami juga coba menempatkan di tempat yang oke, if you like this area, let you try there. Tapi
could be loh, sometimes Betul. bahwa ternyata dia menghasilkan yang jauh lebih baik yang malah membuat kita kepikir ada solusi yang berbeda nih, Yes, seperti itu. different approach. Ya. Mungkin seperti itu. Ya.